Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam selalu dihubungkan dengan kemurnian. Orang Romawi menganggap garam sebagai sesuatu yang paling jernih karena berasal dari bahan yang bersih dan jernih, yaitu matahari dan laut. Menjadi garam dunia artinya juga murni dalam kata dan perbuatan. Menjadi garam dunia artinya mencintai kejujuran, mengamalkan kejujuran, dan memancarkan kejujuran. Murni dalam kata dan sikap. Di tengah dunia yang mungkin mendasarkan banyak hal pada bisnis, kita diajak untuk senantiasa murni, tulus. Seperti seorang guru berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, saya akan memberikan pertanyaan kepada kamu. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan, saya beri hadiah $50. Pertanyaannya adalah, siapa tokoh yang paling terkenal di dunia? Maka anak Irlandia mengatakan tokoh yang terkenal di dunia adalah Saint Patrick. Guru katakan jawaban kamu salah. Anak Prancis katakan tokoh yang paling terkenal di dunia adalah Napoleon Bonaparte. Gurunya katakan jawaban kamu juga salah. Anak Yahudi katakan tokoh yang paling terkenal di dunia adalah Yesus. Gurunya katakan jawaban kamu benar. Maka kamu berhak mendapat hadiah $50. Tetapi tunggu dulu. Kamu orang Yahudi? Iya. Kamu percaya kepada Yesus? Tidak. Lalu kenapa kamu jawab Yesus tokoh paling terkenal di dunia? Dan anak Yahudi katakan, sebenarnya Pak, dalam hati saya mau mengatakan tokoh yang paling terkenal adalah Nabi Musa. Tetapi Pak Guru harus tahu, business is business. Jadi ketika orang selalu mengukur segala sesuatu, business is business, kita diajak untuk murni dalam kata dan perbuatan, tulus dalam kata dan perbuatan. Itu artinya menjadi garam yang selalu dihubungkan dengan kemurnian. Yang kedua, garam juga merupakan bahan pengawet yang biasa dipakai untuk mengawetkan makanan. Maka kalau kita menjadi garam dunia, kita juga harus mempunyai pengaruh antiseptis terhadap hidup ini. Dalam hidup, cukup banyak orang mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan juga memancarkan kebaikan. Tetapi juga ada orang yang mudah merusak dan mengendorkan nilai-nilai kebaikan. Dan sebagai garam dunia, kita diajak untuk berbuat sesuatu sehingga memudahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, makna yang mencolok dari garam adalah memberikan cita rasa tertentu kepada banyak hal. Orang mengatakan makanan tanpa garam akan terasa hambar. Tapi kalau banyak-banyak garam juga sampai asin, nanti suami marah kepada istrinya, katakan kamu mau kawin lagi ya, kalau banyak garam. Tapi kalau sudah kurang garam nanti dia marah juga, lama-lama nanti saya gondok. Jadi garam memberikan cita rasa yang membuat
makanan itu sedap dan enak. Maka sebagai garam dunia kita dipanggil untuk memberikan cita rasa dan keharuman kepada kehidupan. Di tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan, kita dipanggil untuk menjadi orang yang tenang, orang yang penuh sukacita, orang yang selalu membawa damai. Dan kita dipanggil untuk memancarkan sukacita itu. Lalu kemudian Yesus memanggil kita untuk menjadi terang. Orang biasanya takut akan kegelapan. Kalau misalnya listrik menyala begini tiba-tiba mati lampu, spontan orang berteriak. Takut akan kegelapan. Maka kita membutuhkan terang. Maka kalau kita menjadi terang dunia, hidup kita hendaknya menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Kita tidak mengikuti Yesus secara sembunyi-sembunyi. Hidup kita mesti tampak dalam cara kita menyapa orang lain, dalam cara kita memperlakukan teman-teman kita, dari cara kita bergaul, dari cara kita berbicara. Dan kekristenan kita haruslah dapat dilihat oleh orang dan dinikmati buah-buahnya. Ya, hal yang konkret, ya, biasanya kalau kita kumpul makan di restoran, ya, seringkali mungkin hal pertama yang kita buat adalah berfoto. Ya, selagi makanan itu ada, jangan lupa foto dulu. Ya. Kadang-kadang fotonya tidak lupa, tanda salibnya lupa, apalagi berdoanya. Ya. Kadang-kadang lihat kiri kanan, ya mungkin rasanya banyak orang asing, mungkin ya, enggan untuk membuat tanda salib, enggan untuk berdoa. Ya, padahal kekristenan itu mesti tampak. Itulah artinya hidup kita menjadi terang. Terang juga adalah pembimbing. Kalau di muara-muara sungai besar, di pelabuhan laut atau di lapangan udara kita melihat ada lampu-lampu yang berderet. Terang lampu-lampu ini merupakan tanda pembimbing bagi setiap kapal, perahu, atau pesawat agar dapat berlayar, terbang, dan mendarat dengan selamat. Maka kalau kita menjadi terang dunia, kita dipanggil untuk menjadi jalan, menjadi terang, ya, bagi orang-orang lain, memberikan petunjuk bagi orang-orang lain. Ya. Kalau sekarang hari ini mungkin agak repot kita mencari jalan, ya. Makanya tadi saya sudah tiba di sini 1 jam sebelum misa, karena saya takut macet. Ya. Nah, tadi jam 6 pagi saya misa di Susteran di Danau Sentarum. Waduh, pikir nanti kalau jalan ditutup di mana-mana, ya, maklumlah naga panjang kan. Nah, kita susah cari jalan karena tadi malam saya pulang dari Siantan itu 1 jam lebih di jalan. Ya, jadi tapi perginya kemarin karena takut macet, saya 1,5 jam sebelumnya sudah berangkat karena mau misa. Tapi puji Tuhan tidak macet, akhirnya 1 jam juga saya menunggu di sana. Jadi hari ini saya 1 jam juga menunggu di gereja ini, ya. Ya, karena takut macet. Karena lihat daftarnya tadi malam kan ini tutup, waduh ini susah kan, daripada nanti ya umat menunggu saya terlalu lama, ya sudahlah saya dari Danau Sentarum sana langsung berangkat ke sini, ya puji Tuhan ya semua lancar lah ya, tidak apa-apa, 1 jam menunggu pun tidak apa-apa. Ya jadi apalagi kalau hari ini rambu-rambu lalu lintas kan tidak berfungsi itu nanti kan. Tidak berfungsi. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu kan memberikan bimbingan kepada kita, ya. Walaupun seringkali memang susah juga ikut kan. Kalau di negara maju di mana ada rambu-rambu lalu lintas, di situ nggak ada polisi, karena rambu-rambu lalu lintas itu pengganti polisi.
Tetapi di tempat kita ini di mana banyak rambu-rambu lalu lintas, di situ banyak polisi. Ya. Karena biasanya di situ banyak pelanggaran. Kalau lampu kuning harusnya siap-siap berhenti, tapi kadang-kadang kita lampu kuning, mumpung belum merah, lebih kencang daripada lampu hijau. Ya, masih merah pun masih intip-intip polisi ada di sana atau tidak. Kalau tidak ada, lewat juga. Ya, pada lampu itu memberikan bimbingan. Ya. Cahaya itu memberikan bimbingan. Maka kalau kita menjadi cahaya atau terang dunia, ya, kita menjadi pembimbing. Ya. Tidak gampang menjadi pembimbing. Ya. Orang tua menjadi pembimbing itu anak-anak. Ya. Banyak yang kita ajarkan kepada anak, tapi yakinlah pasti banyak dilupakan juga. Kita juga dulu sebagai anak, sebagai murid, banyak diajarkan oleh guru kepada kita, tetapi banyak yang kita lupakan. Tetapi yang kita ingat itu apa? Apa yang dibuat oleh guru kepada kita. Apa yang diingat oleh anak, apa yang dibuat oleh orang tuanya kepadanya. Ketika orang tua memperlihatkan kasih, maka anak belajar tentang kasih. Ketika orang tua memperlihatkan pengampunan, maka anak belajar tentang pengampunan. Inilah artinya menjadi terang. Lalu yang berikutnya, terang juga memberikan peringatan, memberitahukan kepada kita, ya, seperti lampu merah harus berhenti, lampu hijau harus jalan, lampu kuning siap-siap berhenti. Ya, kita juga sebagai terang dipanggil untuk memberikan peringatan, rambu-rambu. Ini lebih susah lagi kan, kita mengingatkan orang, orang katakan kamu juga buat begitu. Ya. Memangnya kamu lebih baik daripada saya. Ya, jadi tidak gampang untuk memberikan peringatan, memberikan rambu-rambu. Dan disinilah ya, pertama yang harus ada dalam diri kita kasih. Bagaimana kita misalnya menegur orang dengan kasih. Dalam kitab suci diajarkan kepada kita bagaimana menegur orang. Nabi Nathan memperingatkan Daud. Ya, kita ingat bagaimana Daud ya, membunuh Uria, orang Het, ya, karena dia mengambil istri Uria. Lalu kemudian Nathan diutus Tuhan untuk menegur Daud, memperingatkan Daud. Nathan tidak mengatakan, hei Daud kurang ajar kau buat begini dan sebagainya, tidak. Tapi Nathan mulai dengan cerita, dia katakan ada seorang kaya punya banyak kambing domba. Ada orang miskin punya satu-satunya ya, domba betina, anak domba betina. Dan itu sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Ya. Makan bersama dengan anak-anaknya, minum susu bersama anak-anaknya. Lalu orang kaya itu kedatangan tamu, dan orang kaya itu tidak menyembelih salah satu dari kambing dombanya, tapi malah ambil punya anak, punya orang miskin satu-satunya. Maka Daud marah. Daud katakan, orang yang melakukan hal itu harus dihukum seberat-beratnya, dan dia harus mengganti 4 kali lipat. Dan Nathan mengatakan, kamulah orangnya. Dan karena itu maka Daud bertobat. Ya, tidak gampang untuk menegur orang, memberikan rambu-rambu kepada orang. Tetapi inilah tugas kita masing-masing, siapapun juga, menjadi terang dunia, memberikan rambu-rambu agar setiap orang boleh mencintai kebaikan, boleh mengamalkan kebaikan, dan akhirnya memancarkan kebaikan. Amin.